Hai guys, balik lagi sama gue Andrew Syama dari Wadah Tadi atau Wear Indonesia. Di video short term product review kali ini gue akan share experience gue setelah menggunakan si Garmin Forerunner 265. Kira-kira bagaimana experience-nya dan fitur-fitur apa aja yang notable yang membedakan dengan si pendahulunya yaitu Garmin Forerunner 255. Let's check it out. Oke, sebelum kita ngomongin terkait desain dan material, gue mau kasih tahu lu dulu modelnya yang dikeluarkan dari si Garmin untuk Garmin Forerunner 265. Gue langsung kasih tabelnya aja berikut dengan perbandingannya dengan si yang pendahulunya yang 255, di mana sama-sama memiliki versi yang lebih kecil, yaitu versi yang ada S-nya. Jadi 265 ada 265S, begitu juga dengan pendahulunya 255 dan ada 255S. Semoga lu bisa lihat tabel di sini perbedaan dari kayak diameternya, terus perbedaan dari pixelnya itu pasti berbeda karena tentunya kalau misalnya si yang 265 ini karena AMOLED pasti kan pixelnya jauh lebih tinggi. Dan pastinya kalau misalnya ngomongin Garmin Forerunner 265, kalau kita ngomongin model, kalau dulu 255 itu ada model yang tanpa musik dan ada yang musik, makanya ada 255 musik, 255S musik. Nah sedangkan di 265 itu pendekatannya udah beda, semuanya tuh sudah ada musik, jadi cuma perbedaannya tuh di sizing aja antara 265 biasa dan 265S karena keduanya tuh sudah memiliki musik. Jadi itu ya untuk ukuran, semoga lu bisa lihat di tabel ini, gue tampilin sekali lagi. Nah lanjut, kalau misalnya ngomongin perbedaannya lagi, selain tadi mungkin gue udah ngomongin terkait AMOLED, ya itu tentunya lo mungkin bisa lihat di sini yaitu touchscreen ya, touchscreen dan bisa nggak semuanya mesti di touchscreen, bisa juga dikombinasiin gitu. Dan tapi mungkin lo penasaran ya kayak tampilannya tuh kalau under direct sunlight atau di bawah paparan sinar matahari itu seperti apa. Gue tampilin ini, gue ada footage di mana gue lagi ada di stadion. Gue kasih lihat lu di mana 255, semuanya gue tampilin dalam brightness yang paling full ya, paling 100%. Semoga lu bisa menilai di sini apakah jelek bagusnya. Tapi kalau menurut pendapat gue sih sebenarnya dari 255 gue nggak menemukan masalah apa-apa. Gue tetap bisa melihat semua data yang ada di layar di 255. Nah di 265 juga ini juga nggak ada masalah sih, semuanya bisa gue lihat dengan jelas. Dan tambahan sedikit, kalau misalnya secara desain itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu gimana-gimana amat. Tapi lu bisa lihat di sini nih pas gue lagi di stadion, gue highlight beberapa perbedaan di mana di bagian strap bagian bawah di Garmin Forerunner 265 itu ada runnya. Nah sedangkan di bagian tombol sport profile atau kanan atas itu juga ada runnya di 265. Lu bisa lihat ya samping-sampingan di sini antara 255 dan 265 itu perbedaannya secara fisik yang paling visible itu sih. Nah dan kalau ngomong terkait materialnya itu juga semua kacanya itu masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Cuman bedanya tadi ya itu si 265 itu touchscreen, sedangkan kalau si 255 itu nggak touchscreen. Dan bahan keseluruhannya atau bezelnya itu juga terbuat dari plastik atau enggak polimer. Dan sekarang kalau kita ngomongin terkait health and activity tracking features-nya. Menurut pendapat gue dan menurut temuan gue sampai saat ini ya, kenapa gue bilang sampai saat ini? Karena biasanya tuh kalau ada firmware update suka ada kayak minor-minor feature update. Tapi sampai saat video ini dibuat, belum ada activity tracking features atau enggak health tracking features yang ada di 265 sedangkan nggak ada di 255. Nah fitur apa aja sih yang sebenarnya ada di 265 tapi sebenarnya udah ada di 255? Oke, pertama-tama pastinya yang basic ada heart rate sensor ya, yang bisa memberikan data heart rate dan juga daily resting heart rate. Tentunya pasti udah ada dong di Garmin Forerunner 255 dan sensornya tuh juga masih generasi yang sama ya. Nah terus abis itu ada pulse ox, di mana pulse ox-nya juga sama kayak Garmin Forerunner 255. Lu bisa atur apakah lo mau nyala terus ataupun pas tidur atau enggak pas lo pengen ngecek doang atau enggak on the spot gitu. Nah tapi gue selalu merekomendasikan kalau pulse ox itu pas lagi mau ngecek aja baru menyala. Kalau dinyalain sepanjang hari itu akan sangat menyerap baterai. Terus selanjutnya ada sleep tracker, score, dan insights. Nah ini juga sama udah ada di 255, tapi menurut gua karena tampilannya AMOLED-nya tuh kayak makin menyala jadi kayak makin menarik aja untuk ngelihat sleep score dan insight lu gitu. Nah terus setelah itu ada kayak kesehatan wanita gitu, jujur gua nggak bisa
ngomong banyak karena gue juga nggak mengexperience itu. Terus ada health snapshot, itu sebenarnya sih di jam-jam baru Garmin itu udah menjadi standar ya. Intinya lu duduk diam selama 2 menit dan lu bakal didata mulai dari heart rate-nya lu saat itu, pulse ox, dan kayak data-data lainnya seperti ini. Terus ada juga HRV di mana kalau misalnya lu udah pakai dalam tempo ya sekitar 2-3 minggu, maka akan statusnya atau baseline-nya itu akan terbentuk. Tapi kalau misalnya less than that, itu dia nggak akan muncul. Tapi setidaknya lu bisa ngelihat HRV malam sebelumnya. Jadi HRV itu akan lu dapat angkanya pada saat lu tidur. Nah, lu juga bisa melihat body battery. Jadi intinya kalau misalnya body battery berkurang, intinya ya baterai badan lu seperti nama fiturnya itu juga sedang tidak prima lah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya lu mau lihat fitness age juga bisa, yaitu tinggal buka user profile dan lu bisa lihat fitness age lu di situ. Tentunya setelah lu udah pakai olahraga beberapa kali ya. Oke, sekarang kita ngomongin sport and training feature. Sportnya apa aja sih? Nah, gue langsung kasih lihat aja di sini. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang kayak hampir nggak ada perbedaan ya antara jenis sport apa aja yang bisa direkam di pendahulunya di Garmin Forerunner 255 dengan 265. Semuanya tuh ada, misalnya dari lari, sepeda, berenang, triathlon, dan macam-macam olahraga lainnya itu semuanya ada. Misalnya kalau misalnya mau track run itu juga sebenarnya udah ada dari Garmin Forerunner 255. Tinggal lu kayak gini nih, masukin aja lane berapa lu lari dan baru lu mulai track runnya biar pengaturan atau penangkapan sinyal GPS-nya tuh rapi. Nah, untuk olahraga lainnya misalnya kayak gym dan HIIT itu juga sebelumnya di Garmin Forerunner 255 pastinya ada ya. Nah, tapi memang perbedaannya kalau misalnya lu lihat muscle heat map-nya pada saat lu workout menggunakan Garmin Forerunner 265 itu bakal lebih kayak terang ya, karena kan pakai AMOLED gitu. Tapi basically sebenarnya tuh udah ada di Garmin Forerunner 255. Dan kalau misalnya lu banyak ada gerakan-gerakan yang lu kurang paham, itu ya sebenarnya di 255 juga ada pendemonya di mana lu bisa ngeliat animasinya tuh langsung di jam. Nah, tapi karena di 265 itu menggunakan AMOLED ya, jadi makin kayak terang aja gitu lu kalau misalnya mau ngeliat demo gerakan yang ada di dalam workout lu. Pasti lu bingung dong, kayak jadi bedanya apa nih kalau misalnya gue suka lari gitu. Nah, perbedaannya kalau misalnya di Garmin Forerunner 255 kan memang udah ada wrist based running power. Nah, di 265 pastinya juga ada dong. Tapi yang nggak ada di 255 itu yaitu wrist based running dynamics atau run dynamics. Dimana kalau di 265 itu lu bisa munculin ini nih namanya data field atau data screen run dynamics itu tanpa harus menggunakan sensor-sensor atau aksesoris tambahan. Di 255 itu ada, tapi lu harus menggunakan sensor tambahan untuk mendapatkan datanya. Nah, training features apa lagi sih sebenarnya yang menurut pendapat gue itu menarik di seri versi Forerunner 200-an ini? Yang sebenarnya sih pastinya udah ada juga di sebelumnya, yaitu di Garmin Forerunner 255 itu adanya training status. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu aja. Jadi kalau misalnya training status itu kayak semacam kayak data payung gitu yang di dalamnya itu ada macam-macam lagi datanya. Dimana kalau misalnya lu buka widgetnya itu bakal ada kayak secara garis besar itu rata-rata itu statusnya gimana sih, maintaining kah atau enggak, strain kah atau enggak kayak under training. Nah, itu kurang lebih itu status-statusnya gitu. Nah, komponen dari training status itu apa aja? Nah, itu ada VO2 max, HRV, dan juga acute load. Nah, di HRV di sini ada no status karena HRV average-nya itu mesti dipakai sekitar 2-3 minggu dulu gitu ya, dipakai buat tidur, buat olahraga. Nah, training status ini gue kasih lihat di sini tampilannya seperti ini. Nah, bisa juga pakai pakai touchscreen. Terus ada load focus. Jadi kan olahraga itu ada aerobik, anaerobik. Nah, itu dia bakal bisa kasih lihat kayak ini kebanyakan olahraga itu fokusnya di area mana sih dan apakah optimal. Dan VO2 max tentunya. Dan juga ada HRV status. HRV status yang dimana kalau misalnya untuk baseline-nya ini gue masih mesti pakai seminggu lagi. Sebenarnya gue udah pakai lebih dari itu dan gue udah coba, tapi karena entah ada masalah secara teknis karena gue ada beberapa jam yang gue review dalam tempo waktu yang sama, akhirnya jadi ketimpa-timpa, maaf. Tapi intinya ini salah satu variabel yang diperhitungkan untuk menentukan training status lu tuh seperti apa ya. Jadi di baseline-nya dan itulah yang menjadi training statusnya. Nah, sebenarnya di Garmin Forerunner 255 itu juga ada. Di Garmin Forerunner 265
yang ada yang baru, yang biasanya widgetnya itu cuma ada di Garmin yang versi yang lebih atas atau yang lebih baru kayak di Fenix 7 ataupun di Garmin 955 atau 965, yaitu training readiness ya. Training readiness itu lebih gamblang lagi. Jadi kalau misalnya gue latihan kan setiap pagi, jadi gue yang paling gue sering lihat itu ya salah satunya tuh training readiness-nya. Maksudnya apa? Jadi training readiness itu untuk kayak kasih tahu seberapa ready ya, seperti namanya, seberapa prima lu untuk memulai latihan pada hari ini gitu. Nah, variabelnya juga bermacam-macam sama kayak training status. Ada mulai dari tidur gitu ya. Tidur kan tuh salah satu yang paling penting. Terus apakah recovery time-nya cukup? Oke, recovery time-nya cukup, tapi kalau sleep-nya poor gitu, itu juga akan mempengaruhi penilaian training readiness-nya. Terus HRV status itu yang tadi gue bilang ya, harus dipakai sekitar 3 minggu, tapi dalam kasus gue sorry banget, gue ada ketimpa datanya. Terus ada acute load dan sleep history. Jadi dia tuh benar-benar kayak mempertimbangkan beberapa variabel ini untuk menentukan apakah lu siap untuk berlatih. Jadi lu bisa keker-keker lah hari ini lu bakal kayak go all out ataupun kayak ya udah kayak go light aja, yang penting tetap workout seperti itu. Nah, kalau ngomongin GPS, pastinya ada GPS-nya sendiri, Galileo, GLONASS, dan ini ada udah multi band ya, alias multi frequency positioning, dan udah ada kompasnya juga. Jadi ABC itu udah lengkap, kayak barometric altimeter dan macam-macamnya itu udah cukup lengkap. Tapi yang harus lo ingat ya, itu tidak memiliki full map, atau enggak kayak misalnya yang selalu gue bilang kalau di Fenix 7 kan itu kayak ya udah lu bisa bernavigasi layaknya menggunakan Google Map. Kalau di sini tuh ya contohnya seperti ini nih, gue pilih course ya, tampilannya akan hanya seperti kayak garis-garis seperti ini gitu. Jadi memang tidak bisa diandalkan banget kalau misalnya lu bener-bener perlu navigasi yang kayak sampai ada topografinya gitu. Tapi sih sebenarnya kalau misalnya lu larinya di tempat-tempat yang sama atau enggak tempat-tempatnya yang masih kayak sekitaran lu, menurut pendapat gue course seperti ini sih udah cukup ya. Tapi mungkin ada beberapa kali dimana kalau misalnya lu lagi traveling di area yang baru, lu pengen mungkin yang lebih detail lagi. Nah, kalau misalnya lebih detail lagi mungkin bisa menengok si Garmin. Kalau misal Forerunner tuh ada Forerunner 955 dan yang paling baru 965, dan kalau misal mau yang di luar itu bisa Epix ataupun Fenix 7. Oke, sekarang di segmen yang mengetes akurasinya, di mana gue mengetes si akurasi baik dari GPS, heart rate, dan running powernya antara si Garmin Forerunner 265 dengan pendahulunya, di mana ada kayak alat-alat lain sebagai penengah. Dalam hal ini kalau misalnya ngomongin running power, gue menggunakan footpod yang namanya Stride. Sedangkan kalau misalnya untuk heart rate, itu gue akan menggunakan si Polar H10 sebagai data penengahnya. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan kita bandingin data visual dari GPS-nya antara Garmin Forerunner 265 dengan 255. Oke. Di sini kalau misalnya untuk yang 265 itu warnanya merah, sedangkan yang 255 itu biru. Oke. Ini gua kasih lihat lu datanya. Ingat ya, yang merah itu 265. Kita bisa lihat di sini kalau misalnya lebih dekat lagi, memang ini pastinya nggak bener-bener kayak di dalam garis ya kalau GPS. Walaupun dua-duanya ini gue ada set multiband ya, dua-duanya multiband. Kita bisa lihat di sini secara data visualnya. Sebenarnya kalau boleh dibilang ya karena sama, ini kan sekedar buat kalau lu masih ada yang penasaran, oh ini teknologi sama tapi ada perbedaan nggak ya? Ya lu bisa lihat sendiri di sini visualnya itu kurang lebih cukup sama ya, nggak ada yang gimana-gimana. Dia memang agak sedikit keluar pada saat itu. Tapi setidaknya nggak ada yang terlalu mencong gimana-gimana amat ya. Lu bisa lihat di sini datanya. Jadi kalau yang kayak putih itu adalah kayak jalurnya. Bisa lihat di sini ya. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang kalau untuk multibandnya ya sama aja antara si Garmin Forerunner 255 dan 265. Dan ini gua tesnya dua-duanya menggunakan multiband. Oke, sekarang kita bakal tes keakuratan dari si heart rate sensornya, baik antara 265 dengan 255 sebagai data penengahnya, yaitu si Polar H10, sebuah heart rate sensor yang ditempelkan di dada gitu ya. Kita bisa lihat di sini secara data visual nih hampir kayak mepet-mepet ya. Semuanya tuh rapet-rapet, dimana dengan ada sesekali banget dimana tuh si Garmin Forerunner 265 tuh kayak mendadak spike naik, tapi selebihnya tuh bener-bener
baik 265 dan 255 itu semuanya hampir sama ya datanya ya. Jadi kayak boleh dibilang tuh nggak ada gap yang gimana-gimana amat antara data penengahnya, yaitu data yang kita anggap paling benar, yaitu si Polar H10 dengan ke 2 jam ini, baik si Garmin Forerunner 265 ataupun si 255. Paling yang tadi gue bilang ada beberapa spike sedikit, tapi selebihnya itu ya sama-sama aja. Spike-nya pun posisinya kadang ya di 152 misalnya 265-nya, tapi di polarnya itu misalnya 143 gitu. Jadi lu bisa nilai sendiri secara keakuratan, tapi secara visual ini data yang boleh dibilang cukup rapi ya. Oke, sekarang kita ngomongin terkait perbandingan data running power, yang dimana gue jadikan Footpod yang gue punya pribadi, yaitu Footpod yang mereknya namanya Stride, itu sebagai data penengah antara si Garmin Forerunner 265 dan Garmin Forerunner 255. Nah, berbeda dengan heart rate sensornya, di mana hasil datanya itu lumayan kayak rapet-rapet dengan tangkapan Polar H10, yaitu data penengah atau data yang kita paling anggap benar. Di sini agak cukup ekstrim ya perbedaan antara jam dengan Footpod yang gue jadikan data penengah, di mana yang namanya jam yang si Forerunner 265 atau 255 punya kecenderungan untuk overcount atau menghitung wattnya, atau itu watt itu satuan dari powernya itu berlebih ya, dan itu terlihat di mana secara konsisten dari awal sampai akhir data dari Stride itu sekitar ya kepala itu 100-an gitu, 100 paling ada sesekali itu 200 watt, itu paling 208 watt, selebihnya tuh 183, terus ada 170-an, dan all the way sampai akhir itu di kepala 100-an mayoritas. Sedangkan kalau misalnya jam di Garmin Forerunner 265 dan 255 mereka sama-sama kayak kompak untuk mengovercount, di mana semuanya itu sekitar 200-an. Pastinya tentunya memang ada perbedaan. Di sini bukan maksudnya untuk menjelek-jelekan data yang ditangkap oleh si Garmin, tapi poin gua yaitu pastinya ada perbedaan. Kalau misalnya kan ya semakin dekat dengan sumber datanya itu kaki, mestinya memang lebih akurat ya. Jadi makanya pastinya ada perbedaan nih antara si jam dengan si Footpod itu sendiri. Tapi jujur, gue nggak berharap sampai perbedaannya jauh seperti ini sih. Jadi menurut pendapat gue, mestinya di firmware update selanjutnya pastinya Garmin itu harus ya perbaiki lah ya, biar setidaknya tuh perbedaan data tangkapan power itu nggak terlalu jauh dengan Footpod yang gue gunakan, dalam kasus ini Stride. Oke, sekarang kita ngomongin smart features dan connectivity. Tentunya kalau misalnya untuk kayak notif-notif doang sih itu bisa ya. Tapi kalau misalnya lu berharap untuk kayak bales Bluetooth call, ngomong di sini atau enggak bisa ketik macam-macam, Garmin itu sih bukan tipikal jam smartwatch atau smartwatch yang seperti itu ya. Paling dia yang ada yang paling mendekati dengan harapan, kalau lu yang tadi lu bilang ada mau ngobrol di jamnya, mungkin lu bisa cek si Garmin Venue 2 Plus, di mana dia satu-satunya yang memiliki sampai saat ini ya fitur Bluetooth call. Kalau di Garmin Forerunner 265 ini nggak ada. Nah, kenapa gue bilang mention terkait smart features-nya? Buat lo yang belum tahu, ini fitur yang sudah memiliki musik offline. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kayak lu buka, misal lu punya apa namanya Spotify, kita anggap streaming service yang paling jadi mainstream kan itu di Indonesia Spotify, itu lu tinggal masukin aja Spotify login, habis itu ya pas udah masuk lu tinggal bisa tambahin nih kayak musik atau playlist apa yang lu pengen tambahin di jam lu secara langsung. Jadi kalau misalnya pada saat lari lu nggak mau bawa handphone tapi pengen tetap dengerin, ya udah lu tinggal bawa TWS lu atau earbuds lu itu dan dengan si jam lu ini. Jadi lu tinggal pilih. Jadi tapi disclaimer dulu ya, sebelum lu mau dengerin lagu langsung di jam lu itu, ada baiknya lu sisihkan kayak hari sebelumnya untuk pindah-pindahin datanya selama lu udah konekin jam ini dengan WiFi. WiFi di rumah lu itu akan berfungsi sebagai kayak jembatan, di mana dari handphone, dari akun Spotify lu itu akan mengirimkan datanya via WiFi dan kirimkan ke si jam lu ini. Dan kalau misalnya lu pengen kayak ada beberapa playlist yang lu tampil di sini, biar nanti lu tinggal pilih add dan dia akan download, itu lu tinggal love aja playlistnya gitu. Jadi sesimpel itu, jadi nggak ada lagi yang namanya drag and drop MP3 song ke jam lu. Karena kenapa gue mention ini? Karena kalau misalnya di kompetitor, misal kayak si Coros itu sebenarnya juga memiliki fitur yang sama, misalnya dengan di si Coros Vertix 2 gitu ya. Tapi sayangnya mereka itu belum deal sama kayak major streaming service kayak Spotify. Karena menurut pendapat gue, dengan adanya Spotify,
ya gampang, lu nggak usah cari-cari lagi tuh data MP3, karena siapa sih yang zaman sekarang masih pakai MP3 pindah-pindahin, kan jarang banget. Mostly semua orang menggunakan akun Spotify, tapi tentunya hanya bisa terjadi kalau misalnya menggunakan Spotify Premium ya. Dan tadi mungkin lu udah denger gua, itu ada Wi-Fi. Jadi memang secara konektivitas itu ada Bluetooth, N+, dan Wi-Fi. Nah perbedaannya kalau misalnya di versi sebelumnya, di Garmin Forerunner 255, kalau misalnya yang versi non musik itu memang dia tidak ada Wi-Fi-nya, karena ya nggak ada urusan. Karena sebenarnya Wi-Fi itu so far sampai saat ini banyak digunakan pada saat untuk kayak transfer data, terutama yaitu data musik. Dan kalau ngomongin musik, storage-nya itu bisa sampai 8 GB. Intinya bukan buat musik doang sih, tapi storage di 265 itu atau 265S itu bisa mencapai sampai 8 GB. Jadi cukup banyak lah musik yang bisa lu simpan di jam sekecil ini. Oke, sekarang kita ngomongin baterainya. Secara on paper gue tampilin aja ya antara perbedaan si 265, 265S dan dengan pendahulunya, yaitu 255 dan 255S saja. Nah, itu kan tadi berdasarkan on paper ya, bagaimana dengan real case skenario-nya nih. Berdasarkan pengalaman gua dengan keseharian yang pasti gua melakukan HIIT training dan beberapa kali, misalnya dalam seminggu paling ya 3 kali sih gua belakangan lari yang menggunakan olahraga yang menggunakan GPS. Itu boleh dibilang dalam tempo 7 hari itu 265 dari 100%. Setelah 7 hari itu jadi sisanya 3%. Memang untuk to be fair itu gue suka main-mainin brightness-nya, karena kan ini untuk keperluan demo juga ya, gue coba-coba. Tapi pulse ox-nya itu gue cuman setting bukan nyala setiap saat, tapi nyalanya pada saat gue mau ngecek aja pulse ox-nya. Kenapa gue mention pulse ox? Karena pulse ox adalah salah satu fitur yang kalau lu nyalain sepanjang hari itu akan menyerap baterai. Nah bagaimana dengan pendahulunya? Garmin Forerunner 255 yang layarnya itu nggak AMOLED. Sampai hari ke-7 itu dia masih memiliki 53% dengan posisi penggunaan yang sama ya. Pada saat gua hit ya gue pakai dua-duanya jam itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang tampilan semakin cantik tapi pasti ada efek samping terkait si baterainya. Oke, jadi apa sih kesimpulannya? Menurut pendapat gue, nilai plusnya antara si Garmin Forerunner 265 jika dibandingkan dengan Garmin Forerunner 255, yang paling terutama, yang paling gue suka secara pribadi, yaitu adanya widget training readiness. Menurut pendapat gue, itu adalah data yang cukup amat sangat membantu keseharian gue. Gue bukan expert, tapi setidaknya dengan data seperti itu gue bisa tahu keker-keker gimana sih training harian gue harus jalani. Apakah harus intens atau enggak, harus santai sedikit, karena ternyata training readiness score gue itu cukup rendah. Itu merupakan data yang gue cukup andalkan, terutama pada saat kayak gue cobain kayak Fenix 7 dan Garmin versi yang atas lainnya. Itu salah satu data yang paling gue pertimbangkan. Nah sekarang udah ada di Garmin Forerunner 265. Nah nilai plusnya lagi yaitu si Garmin Forerunner 265 itu sudah memiliki run dynamics yang tanpa harus menggunakan sensor apapun itu sudah bisa muncul datanya. Tapi memang pastinya seiring berjalannya waktu akan perlu terus ada perbaikan. Karena lu bisa lihat sendiri di segmen akurasi tadi, di bagian power pun juga sebenarnya kedua jam ini ya, baik si 252 dan 265 itu agak sedikit jauh dengan data yang ditangkap oleh sensor penengah gua. Kalau ngomongin sensor tadi itu sensor power, yaitu si stride foot pod gitu ya. Nah, dan mungkin sedikit negatifnya juga, tapi sebenarnya nilai plusnya juga UI dari si Garmin Forerunner 265 kan itu memang sedikit lebih baru, dan karena tampilan AMOLED-nya itu bikin dia lebih menarik. Tapi tampilan yang lebih menarik itu menjadi sebuah kryptonite buat si Garmin Forerunner 265, dimana ya yang lu bisa nilai sendiri baterainya itu berdampak negatif kalau misalnya dibandingkan dengan Garmin Forerunner 255 ya. Tapi itulah yang harus lu bayar ya, tampilannya makin kece tapi tentunya baterainya ya harus dimaklumi juga lah. Thank you udah nonton video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar atau DM kita di Instagram kita di @wearindonesiaofficial, atau juga bisa follow kita di TikTok di @wearindonesiaofficial. Dan by the way, untuk si Garmin Forerunner 265 ini kita juga bakal ngerilis tutorial videonya. Jadi stay tune aja, mungkin gue bakal taruh link videonya di description box dari video ini. Dan kalau misalnya mau support seperti biasa bisa dengan like, share, dan komen, atau membeli produk-produk yang gue udah bahas termasuk si Garmin Forerunner 265 ini di mana lagi kalau bukan di via.id. Dan ada cara terbaru juga untuk support channel ini, yaitu dengan membeli
apparel cross training dan lari kita yang kita namakan One More ini yang gue pakai. Nah, linknya juga gue udah taruh di description box dari video ini. Thank you and until next time.